Nomor 11 memberitahu teman-temannya tentang hari kabur mereka. Malam harinya sebelum tidur, mereka mulai memikirkan hal-hal menyenangkan apa yang akan mereka lakukan setelah bebas nanti. Nomor 11 bertanya apa yang akan Yunjae lakukan saat dewasa nanti. Yunjae katakan ia akan memberitahu teman-temannya saat mereka sudah dewasa. Pembunuh Joker nampak sedang menempel foto para juri di pahatan orang kayu di tempat persembunyiannya. Setelah menyelidiki, Ryu dan timnya menemukan kalau Choi dan An adalah dua juri yang tidak punya alibi pada waktu kematian Hae-jin. Ryu kemudian menemukan kalau Moon dan Choi rupanya pernah bertugas di unit yang sama sebagai pasukan khusus. Sung-hun muncul. Ia memberikan sebuah informasi untuk membantu penyelidikan soal kasus Hae-jin. Sung-hun memberitahu kalau ia sempat mengirim pesan pada semua saksi untuk memperingatkan soal Jung. Saat itu semua saksi sempat merespon balik kecuali Hae-jin. Itu artinya mereka bisa melacak di mana lokasi para saksi saat Hae-jin terbunuh, karena waktu merespon mereka tepat saat Hae-jin terbunuh. Ryu menemui Moon dan melihat kondisi istri Moon. Ryu melihat tato Moon yang sama dengan tato Choi. Saat Ryu bertanya apa Choi pernah kerja satu tim dengan Moon, Moon tidak mengelak. Moon malah bertanya kenapa Ryu bisa mengenal Choi. Ryu memberitahu kalau Choi itu salah satu dari juri sidang Jung. Moon pun teringat lagi pertemuannya dengan Choi setelah sidang Jung selesai. Saat itu Choi memberitahu Moon kalau ia sepertinya melihat seorang anak dari pusat kesejahteraan di pengadilan Jung, tapi masih belum yakin dengan hal itu. Choi berjanji akan segera menghubungi Moon kalau ia sudah yakin tentang itu. Tapi Moon mengaku pada Ryu kalau ia tidak bertemu Choi di tempat itu. Ryu merasa heran. Kalau dulu pernah bekerja sebagai satu tim, harusnya Moon dan Choi itu dekat. Kenapa Choi tidak menyapa Moon saat di pengadilan itu? Menurut Moon, mereka itu sudah lama tidak berhubungan, jadi hubungan mereka sudah renggang karena karakter Choi yang makin kasar setelah ditinggal istrinya yang sudah tidak tahan dengan sikap kasar Choi. Ryu penasaran apa karakter kasar Choi itu bisa membuat Choi kehilangan kendali dan membunuh seseorang. Para juri datang melayat ke rumah duka Hae-jin. Saat itu Pak Kang tidak hadir karena putrinya akan segera menikah. Jadi ia menghindari hadir di acara duka dulu. Ketika mereka sedang berbicara, Eun-ki melihat Choi nampak mencurigakan dengan mengikuti anak Hae-jin dan pengasuhnya. Eun-ki pun mengikuti Choi. Rupanya tujuan Choi mengikuti pengasuh itu karena ia tahu pengasuhnya berasal dari sebuah negara yang sama dengan seorang wanita yang sedang dicarinya. Choi terus memaksa pengasuh itu mengenali potret wanita yang ternyata istrinya, sampai membuat pengasuh Minho ketakutan. Eun-ki muncul. Choi pun segera pergi. Yum menerima sebuah pesan dari nomor putrinya. Yum syok melihat isi video yang ternyata adalah rekaman dari pembunuh Joker yang sedang mengeksekusi putrinya. Yum kembali masuk ke rumah duka dan melihat Ryu sedang bersama cucunya. Saat itu juga ia melihat kalung Ryu yang mengingatkannya pada seorang anak di pusat kesejahteraan yang bernama Yunjae. Jung tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia berteriak memanggil polisi jaga dan meminta Ryu segera menemuinya karena ada hal penting yang harus dikatakannya pada Ryu. Yum menerima informasi dari detektif Kang, anak buahnya, yang dimintanya mencari tahu soal kalung Ryu. Dari cerita Ryu diketahui kalau kalung Ryu itu dari kakak perempuannya. Mendengar informasi itu, Yum teringat pada dua anak bersaudara yang masuk ke pusat kesejahteraan dan adik laki-laki dari anak perempuan itu bernama Yunjae. Yum tidak menyangka kalau ia menemukan Yunjae. Moon menemui seorang perawat yang pernah bekerja di pusat kesejahteraan sebelum tempat itu ditutup. Moon bertanya soal keberadaan Yunjae, tapi perawat itu katakan ia tidak ingat apapun soal Yunjae. Moon pun meminta perawat itu segera mengingat soal Yunjae. Moon ingatkan bagaimana kejamnya dia kalau perawat itu masih tidak ingat juga. Moon kemudian menerima telepon dari Yum. Yum mengabarkan kalau ia sudah menemukan Yunjae. Ryu menemui Jung. Jung meminta polisi pengawas mengizinkannya bicara berdua dengan Ryu. Ryu yang tahu Jung suka bersandiwara menduga Jung sedang merencanakan untuk mendorongnya jatuh dari ketinggian saat mereka akan bicara berdua. Tapi rupanya saat itu Jung malah minta maaf pada Ryu. Jung ceritakan kalau ia punya anak yang mengidap tumor. Untuk itu ia dan istrinya butuh banyak uang untuk biaya operasi. Tapi Moon malah tidak mau memberikan gajinya. Saat ia dan istrinya mulai kebingungan soal biaya operasi, saat itulah ia mendapat telepon dari seseorang yang menawarinya untuk membayar semua biaya operasi anaknya. Syaratnya, Jung harus mau bekerja sama dengan penelponnya dan bersedia menjadi pembunuh yang difitnah.
Ia hanya diminta menakuti Ji-un saja karena sisanya akan dilakukan oleh penelponnya itu. Untuk rencana itu, penelpon meminta istrinya harus bersedia dilukai. Saat mendengar hal itu, istrinya setuju karena baginya kesembuhan anaknya lebih penting dibanding nyawanya sendiri. Ryu tidak percaya dengan cerita Jung. Jung pun katakan ia punya bukti rekaman pembicaraannya, tapi bukti itu ada di Moon karena sebelumnya ia telah diancam akan dibunuh, jadi ia terpaksa mengatakan dan memberikan bukti itu pada Moon. Jung melanjutkan, kalau saja penelponnya tidak melakukan pembunuhan lagi, ia pasti akan tetap tutup mulut dan merahasiakan itu semua. Tapi setelah tahu penelpon itu membunuh lagi, ia menjadi khawatir sekarang dengan keselamatan anaknya. Kalau pembunuh itu sampai tahu, ia sudah memberikan bukti percakapan mereka pada Moon Kang. Jung berjanji akan memberikan file asli rekaman pembicaraan mereka yang masih disimpannya di suatu tempat kalau Ryu mau berjanji akan melindungi putranya juga. Ryu berjanji. Jung pun memberitahu Ryu. Sung-hun datang ke rumah sakit Jung, tapi saat ia akan masuk ke dalam gedung rumah sakit, ia melihat Jung telah jatuh dari atap. Sung-hun segera naik ke atap. Di sana ia menemukan polisi jaga yang pingsan. Setelah sadar, polisi jaga memberikan keterangan kalau sebelumnya Jung meminta Ryu bicara berdua saja dengannya. Ia sempat meninggalkan mereka. Saat ia kembali, ia melihat mereka berdua nampak sedang berbicara hal yang serius. Ryu pun pada saat itu berpamitan pergi. Tapi ketika ia hanya tinggal berdua saja dengan Jung, tiba-tiba seseorang memukul kepalanya dari belakang. Setelah itu ia tidak ingat apapun juga. Sebagai orang yang menemukan polisi jaganya, Sung-hun pun ikut diambil keterangannya oleh polisi. Sung-hun katakan ia ada di rumah sakit itu karena ingin menemui Jung setelah tahu soal Choi yang menjadi salah satu juri mengenal Moon, ayah korban. Hal itu diketahui Sung-hun setelah sebelumnya Choi sempat mengancam akan merusak reputasi Sung-hun sebagai hakim yang dikenal adil karena dianggap telah salah mengambil putusan di sidang Jung. Tapi saat itu Sung-hun tidak peduli dengan ancaman Choi. Justru setelah tahu kalau ia sudah salah menjatuhkan hukuman, ia bermaksud meminta Jung untuk mengajukan sidang ulang. Detektif itu bertanya apa Sung-hun juga tahu tentang keberadaan adiknya bersama Jung sebelum peristiwa kematian Jung itu. Sung-hun kaget saat tahu hal itu. Tim forensik datang untuk memeriksa TKP. Di sana mereka menemukan sebuah kancing. Setelah kematian Jung, seseorang datang menemui istri dan anak Jung di sebuah motel. Karena Ryu sempat menjadi orang yang ada bersama Jung sebelumnya, polisi berusaha melacak keberadaan Ryu juga lewat GPS yang ada di ponsel Ryu. Polisi datang ke lokasi GPS dan di sana detektif Kang menemukan Ryu sedang bersama istri Jung yang telah terluka di lantai. Detektif Kang yang memergoki Ryu yakin kalau Ryu adalah pembunuh istri Jung itu. Ryu mencoba menjelaskan kalau rekannya itu salah paham menilai apa yang sedang dilihatnya sekarang. Tapi detektif Kang tidak mau percaya. Ia malah begitu niat untuk menangkap Ryu. Karena merasa terpojok, Ryu pun memilih untuk melarikan diri. Saat akan kabur, mobil Ryu dihadang dan ia ditangkap. Setelah tahu Ryu menghilang, kepala polisi Yum meminta anak buahnya segera menemukan Ryu karena ia yakin Ryu itu pembunuh berantai yang mereka cari selama ini. Kapten O mencoba menetralkan pikiran Yum. Ia meminta Yum tidak gegabah menuduh Ryu karena itu masih spekulasi mereka saja. Ia yakin Ryu tidak mungkin membunuh orang. Yum marah pada Kapten O karena masih saja membela Ryu. Orang tua Sung-hun dan Ryu menemui Sung-hun untuk mencari tahu di mana Ryu sekarang. Ibunya makin gelisah karena kabar soal anaknya itu bisa memberi efek buruk pada pelantikannya nanti sebagai menteri. Ryu diikat dan ditutup wajahnya. Ia kemudian mendengar siulan yang seperti sudah tidak asing di pendengarannya lagi. Saat penutup wajahnya dibuka, Ryu melihat Moon dan anak buahnya. Moon memanggil Ryu dengan nama Yunjae. Moon menuduh Ryu lah yang membunuh putrinya dan juga tersangka pembunuhan berantai yang saat ini sedang dicari polisi. Moon pun berjanji akan menghabisi Ryu tanpa jejak atas perbuatannya itu. Saat Moon akan membunuh Ryu, Ryu berhasil melepaskan diri dan kabur. Ryu dikejar anak buah Moon sampai ke sebuah jurang. Moon meminta anak buahnya segera menangkap Ryu karena tahu Ryu sudah tidak ada jalan keluar lagi. Tapi tanpa disangka Moon, Ryu malah nekat melompat dan jatuh ke jurang.
Setelah berhasil lolos dari Moon, Ryu berniat menghubungi polisi. Tapi ia ingat perkataan Moon kalau saat ini ia sedang menjadi buronan dan dianggap sebagai pembunuh Joker dengan nama Yunjai. Ryu pun mencoba menghubungi Sukgu temannya tapi tidak berhasil karena Sukgu sedang bertugas mengawasi Sung-hoon bersama seniornya detektif Kang. Ia kemudian ingat dengan tawaran bantuan dari Eun-ki saat menjenguknya di rumah sakit. Ia pun menghubungi Eun-ki. Ryu bertanya apa ia bisa menerima bantuan yang ditawarkan Eun-ki sekarang. Eun-ki tiba di lokasi Ryu. Ia menemukan Ryu yang sedang bersembunyi di balik terpal. Eun-ki membawa Ryu masuk ke dalam mobil yayasan yang dibawanya, tapi tiba-tiba mobil Moon datang. Moon memeriksa ke dalam mobil Eun-ki. Nampak ada seseorang yang ditutupi dengan kain di dalam mobil itu. Saat kain terbuka, Moon hanya melihat Eun-ki yang tidak diketahuinya sedang pura-pura tidur. Moon pun pergi. Ryu meminjam ponsel Eun-ki untuk melihat berita tentang Jung. Ryu kaget saat tahu anak Jung ikut meninggal. Ryu menghubungi Sukgu lewat ponsel Eun-ki. Ryu bertanya apa penyebab kematian anak Jung. Sukgu katakan anak itu meninggal karena kehabisan nafas. Ryu kembali memikirkan informasi dari Sukgu itu. Ia heran kenapa anak Jung ikut meninggal. Ia jelas ingat anak itu masih hidup saat ia meninggalkan motel. Sung-hoon meminta hasil otopsi dari istri dan anak Jung yang meninggal. Ia kaget saat melihat sebuah kancing yang menjadi salah satu bukti yang didapatkan di TKP. Sung-hoon yakin ia pernah melihat kancing seperti itu ada di kotnya Ryu. Yuna berniat naik ke taksi Choi, tapi tiba-tiba Eun-ki datang menahan Yuna. Eun-ki memberitahu Yuna kalau tadi sekolahnya menelpon dan peringatkan akan skors Yuna kalau melewatkan ujiannya lagi. Yuna marah karena Eun-ki selalu ikut campur. Ia katakan pada Eun-ki kalau ia sama sekali tidak peduli apa yang akan dilakukan sekolahnya meski ia dikeluarkan sekalipun. Eun-ki meminta Yuna memikirkan kembali hidupnya. Dikeluarkan dari sekolah memang bukan hal yang menakutkan, tapi ada hal yang lebih menakutkan di dunia ini. Itu adalah pada saat Yuna nanti tidak akan diperlakukan adil karena tidak dianggap oleh siapapun karena dia tidak tahu apa-apa. Eun-ki katakan kalau memang Yuna mau hidup seperti itu nantinya, ia akan menyerah mengurus Yuna sekarang. Yuna meminta Eun-ki melepaskan tangannya. Ryu heran kenapa ia selalu bermimpi tentang hal menakutkan seperti tadi. Sepertinya itu ingatan tentang masa kecilnya. Ia juga heran kenapa saat ditangkap Moon berbicara seperti mengenalnya, padahal ia sama sekali tidak ingat siapa Moon. Ryu tidak mengerti kenapa namanya harus digunakan untuk membunuh orang. Saat Ryu sedang sendirian di tempat Eun-ki, Moon dan anak buahnya datang ke tempat Ryu karena curiga Ryu bersembunyi di tempat itu. Tapi Moon tidak menemukan siapapun di sana. Eun-ki pun muncul. Eun-ki bertanya siapa Moon dan kenapa Moon masuk ke tempatnya tanpa izin. Moon katakan ia sedang mencari seseorang dan memaksa akan memeriksa gudang. Eun-ki melarang. Moon mulai mengancam. Saat Ryu berniat keluar, terdengar Eun-ki menelpon polisi dan melaporkan Moon yang menyelinap tanpa izin ke tempatnya. Moon bertanya apa Eun-ki mengenal Ryu. Eun-ki pura-pura tidak kenal. Moon dan anak buahnya pun pergi. Selepas Moon pergi, Ryu berniat meninggalkan tempat Eun-ki karena khawatir keberadaannya di tempat itu akan mencelakai Eun-ki. Tapi Eun-ki tidak mengizinkan Ryu pergi. Eun-ki bertanya apa ada orang yang bisa membantu Ryu selain Sukgu. Ryu katakan tidak ada. Eun-ki pun sarankan Ryu menghubungi kakaknya. Ryu kembali tidak setuju karena menurutnya kakaknya seorang hakim yang sangat memegang prinsip. Kakaknya pasti akan langsung menjebloskannya ke penjara kalau tahu dia bersalah. Eun-ki meminta mereka mencobanya dulu. Kalaupun apa yang dipikirkan Ryu benar, setidaknya mereka tidak akan kecewa karena sudah tahu hasilnya. Eun-ki datang ke gedung pengadilan dengan berpura-pura membawa rombongan anak-anak dari yayasan sosial. Saat melihat Sung-hoon, Eun-ki sengaja menabrak Sung-hoon dan memberikan sapu tangan yang pernah diberikan Sung-hoon kepadanya. Di sapu tangan itu, Sung-hoon menemukan surat Ryu yang meminta Sung-hoon percaya kalau ia tidak bersalah. Ia meminta bantuan Sung-hoon untuk membuktikannya tidak bersalah dan meminta kakaknya menemuinya di suatu tempat. Tapi rupanya dugaan Ryu terbukti. Sung-hoon malah memberikan surat itu pada polisi. Sung-hoon melihat kakaknya sedang menunggunya. Karena tidak ingin Ryu ditangkap, Kapten Oh sengaja menjatuhkan ponselnya supaya Ryu tahu kehadiran mereka. Ryu melihat polisi di sana. Ia mengaku kecewa karena kakaknya memang tega menjebaknya. Ryu pun lari. Polisi mengejarnya. Kembali ke masa lalu, seorang anak melapor pada Moon Kang tentang rencana teman-temannya yang akan kabur. Moon meminta anak itu pura-pura mengikuti rencana teman-temannya untuk sekarang, dan sisanya dia sendiri yang akan mengurusnya.
6 jam sebelum pertemuan Sung Hoon dan Ryu, Suk-gu yang sedang berjaga dekat Sung Hoon memergoki Sung Hoon yang sedang membaca surat dari Ryu. Sung Hoon memberikan surat itu pada Suk-gu. Setelah membacanya, Suk-gu bertanya apa rencana Sung Hoon selanjutnya. Rupanya Sung Hoon memberikan surat Ryu pada detektif Kang. Saat Un-ki ikut kecewa dengan keputusan Sung Hoon, seorang anak mendatanginya dan memberikan sapu tangan dari Sung Hoon. Di surat itu, Sung Hoon meminta Un-ki ikut rencananya untuk membantu Ryu dengan cara menipu semua orang termasuk Ryu sendiri. Sung Hoon katakan ia harus menemui Ryu untuk tahu pelaku yang sebenarnya. Setelah berhasil lari dari polisi, Ryu kembali ke tempat persembunyiannya. Ia kecewa memikirkan soal perbuatan kakaknya kepadanya. Saat melihat Un-ki, Ryu mengomel dan katakan harusnya mereka memang tidak usah mencoba karena sudah tahu apa yang akan dilakukan Sung Hoon. Tapi Un-ki katakan sepertinya penilaian Ryu salah. Sung Hoon pun muncul di tempat itu. Ryu memeluk Sung Hoon. Ia begitu bahagia karena rupanya kakaknya memang tidak sejahat itu. Sebelumnya Sung Hoon memang telah merencanakan itu supaya polisi tahu ia tidak mungkin akan membantu Ryu. Jadi ia meminta Un-ki bekerja sama untuk menipu semua orang termasuk Ryu. Karena hanya dengan begitu ia bisa lolos dari pantauan polisi saat akan membantu Ryu. Sung Hoon menunjukkan bukti yang didapatkan polisi. Dari bukti itu, Ryu tidak punya alibi lagi yang bisa buktikan ia tidak bersalah. Ryu mulai menceritakan kejadian menurut versinya. Awal ia diminta bertemu Jung, lalu apa yang membuat ia ke motel tempat istri dan anak Jung tinggal. Jung memberitahu soal sebuah rekaman percakapan Jung dan pembunuh Joker yang bisa dijadikan bukti untuk memburu pembunuhnya. Menurut Jung, rekaman itu ada di kamar motelnya, makanya ia ke sana. Tapi saat tiba di motel itu, ia menemukan istri Jung sudah sekarat dan anak Jung hampir mati karena ditenggelamkan. Tapi saat itu ia sempat memberi pertolongan pada anak Jung. Makanya dia heran kenapa anak itu malah dikabarkan meninggal. Sepertinya setelah kepergiannya itu, ada seseorang yang datang lagi untuk membunuh anak Jung. Sung Hoon lantas bertanya kenapa Ryu harus lari. Ryu katakan ia terpaksa harus lari karena detektif Kang begitu agresif ingin menembaknya dengan peluru asli. Setelah itu, dia juga diculik dan hampir dibunuh Moon, ayahnya Ji-un, yang percaya kalau ia adalah pembunuh putrinya. Dan harusnya Sung Hoon yang lebih paham kenapa ia harus bersembunyi sekarang, karena saat ini sebuah bukti mengarah padanya, makanya ia butuh bantuan Sung Hoon untuk membuktikan kalau ia tidak bersalah. Sung Hoon pun meminta mulai sekarang Ryu harus mendiskusikan dulu semua tindakan dan rencananya. Ryu tidak boleh bertindak sendiri, karena tindakan Ryu selalu gegabah, itu bisa merugikan dirinya sendiri. Ryu pun setuju. Sung Hoon memberikan Ryu pakaian gantinya, uang tunai dan motor yang bisa digunakan Ryu selama bersembunyi. Mereka kembali membicarakan soal bukti rekaman pembicaraan Jung dan pembunuh Joker. Ryu menyelinap ke rumah Moon untuk mencari rekaman itu. Sementara itu, Sung Hoon sengaja meminta Moon menemuinya. Tiba-tiba Moon menerima telepon dari istrinya yang mengabarkan kalau saat ini di rumah mereka ada pacar Ji-un. Karena curiga, Moon pun terburu-buru kembali ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Moon berhadapan dengan Ryu, tapi Ryu bisa kembali lolos. Moon marah saat tahu flashdisk rekaman pembicaraan Jung dan Yoon Jae telah hilang. Ia mulai frustasi dengan keadaan istrinya saat ini. Moon pun merusak semua atribut pesta yang sebelumnya disiapkannya untuk membuat istrinya tenang. Istrinya berontak dan tanpa sengaja Moon membuat kepala istrinya terbentur. Moon melihat istrinya meninggal. Ryu kembali ke tempat Un-ki dan memberitahu kalau ia tidak berhasil menemukan flashdisknya. Sepertinya sudah ada seseorang yang mendahulunya datang ke rumah Moon. Dan benar saja flashdisknya sudah ada pada pembunuh Joker. Flashdisk itu pun dilenyapkannya. Sung Hoon mulai menelusuri rangkaian peristiwa yang sudah terjadi yang membuat Ryu terkait sebagai tersangka. Menurut Sung Hoon, sebelum masuk ke rumah sakit, ia sempat berdiri di seberang jalan. Dan saat itu ada drone yang sedang diterbangkan. Barangkali drone-nya sempat menangkap siapa yang ada di atap. Ryu mengusulkan untuk menanyakan siapa pemilik drone-nya pada polisi, karena menerbangkan drone di tengah kota itu ilegal. Jadi mereka pasti bisa mendapatkan informasi itu dari sana. Choi melihat Yuna. Nampaknya Choi memang sudah lama mengincar Yuna karena sering melihat Yuna berkeliaran di malam hari dan itu membuat Choi marah.
Choi membawa Yuna ke sebuah tempat sepi dan memukul Yuna. Yuna menghubungi Unki dan meminta bantuan. Unki dan polisi datang ke lokasi sesuai sinyal ponsel Yuna. Unki menangis saat melihat Yuna terkapar di tanah. Ia menangis karena mengira Yuna telah meninggal, tapi rupanya Yuna masih hidup. Yuna pun dibawa ke rumah sakit. Polisi mengambil keterangannya terkait siapa penyerang Yuna. Yuna katakan ia tidak ingat apapun soal pria yang menyerangnya itu, tapi ia sempat melihat kalau ada tato laba-laba di lengan kiri pria yang menyerangnya itu. Choi ditemui Moon. Moon bertanya apa yang dilihat Choi di pengadilan itu adalah Yoon Jae. Choi kaget saat tahu soal Yoon Jae karena menurutnya yang dia lihat di pengadilan itu adalah anak nomor 7, seorang anak yang punya bekas luka bakar di lengannya. Choi pun katakan ia akan menyelidiki tentang anak nomor 7 itu dan akan memberitahukan hasilnya pada Moon. Ryu melihat tato yang dilihat Yuna. Ryu katakan tato seperti itu pernah dilihatnya ada di lengan Choi. Ia tahu Choi itu punya tabiat buruk saat marah. Karena sering dipukuli Choi, istrinya kabur. Sepertinya setelah kepergian istrinya itu, Choi kemudian mencari pelampiasan kemarahannya. Ryu menduga itu alasannya kenapa Choi menyerang Yuna dan Haejin yang dianggap wanita tidak beres karena suka keluyuran pada malam hari. Menurut Ryu, bisa jadi goresan yang ada pada lengan Choi didapatkannya dari perlawanan Haejin saat akan dibunuh. Ryu pun katakan mereka bisa mendapatkan bukti soal keterlibatan Choi pada pembunuhan Haejin kalau mereka bisa memeriksa kuku Haejin yang patah. Sung-hun menduga langkah itu mustahil sekarang karena kejadiannya sudah terlalu lama. Tapi Ryu memberitahu kalau sehari setelah jasad Haejin ditemukan, ia sudah memberikan kuku Haejin yang ada noda darah itu pada dokter forensik untuk diperiksa. Seharusnya hasilnya sudah keluar. Diam-diam Ryu mengunjungi dokternya dan bertanya soal hasilnya. Menurut dokternya, dari hasil pemeriksaan mereka menemukan DNA orang tidak dikenal di kuku itu. Ryu menghubungi Sung-hun untuk memberitahukan hal itu. Ryu senang karena itu artinya ia bisa dinyatakan tidak bersalah karena bukan DNA-nya yang ada di kuku Haejin. Detektif Kang melihat hasil analisa kuku Haejin di meja Kapten Oh. Diam-diam Kang mengambil dan memberikannya pada Yum. Setelah membaca hasilnya, Yum meminta hasil kuku itu disembunyikan supaya tidak membuat kebingungan pada penyelidikan. Ryu datang ke tempat ia dan rekannya biasa makan. Di sana Suku memberikannya laporan pelacakan lokasi juri saat Haejin meninggal. Saat itu juga Ryu tahu kalau ternyata detektif Kang sudah mengambil laporan kuku Haejin dan tidak memberitahukan hasilnya pada rekan polisi yang lain. Choi duduk dalam kondisi mabuk di rumahnya. Saat itu ia ditemui seseorang. Choi seperti tidak takut menerima kedatangan tamu misterius itu. Ia justru mengajak tamu itu bicara dan memanggil tamunya sebagai nomor 7. Rupanya itu salah satu anak yang pernah ada di pusat kesejahteraan. Ryu tiba di rumah Choi. Ia pun menemukan Choi telah meninggal. Saat itu ia menemukan ponsel Choi dan mengambilnya. Polisi datang. Ryu pun melarikan diri. Sung-hun marah saat tahu Ryu baru saja dari rumah Choi tanpa sepengetahuannya. Sung-hun kesal karena Ryu masih saja bertindak seenaknya tanpa memikirkan konsekuensinya pada orang lain. Ryu ikut mengamuk karena menurutnya ia terpaksa harus melakukan itu. Karena dari Suku ia tahu kalau hasil tes DNA dari kuku Haejin disembunyikan detektif Kang. Jadi bagaimana dia bisa hanya berdiam diri saat tahu polisi tidak melakukan apapun dengan bukti itu? Ryu menunjukkan laporan lokasi juri saat kematian Haejin pada Sung-hun. Dari laporan itu ia makin yakin kalau Choi lah yang membunuh Haejin. Jadi ia nekat mau ke rumah Choi untuk mengambil sikat gigi Choi supaya bisa dicocokkan dengan DNA yang ditemukan di bawah kuku Haejin. Sung-hun pun memberikan ponsel Choi yang ditemukannya di lokasi. Saat memeriksa ponsel itu, Sung-hun kaget karena ternyata ada sebuah rekaman di sana. Mereka sama-sama mendengar rekaman yang ternyata adalah rekaman percakapan yang sengaja direkam Choi saat sedang berbicara dengan penyerangnya. Dari rekaman itu mereka tahu kalau Choi pernah melihat penyerangnya di ruang sidang juri Jung setelah melihat luka bakar di lengan penyerangnya itu. Dari rekaman itu berarti pembunuh Choi ada di ruang sidang juri.